lainnya karajuan. Di antara lain tuh kan mereka indak mengarajuan anan disuruh di dalam kitab itu doh. Lah adot. Yo kan memang ado tasabui di dalam menu ado kitab-kitab mereka itu memang menceritakan, menerangkan tentang akan datangnya seorang rasul, seorang nabi yang bernama Ahmad. Ciri-cirinya disebutkan, sifat-sifatnya dijelaskan. Yang menjadi masalah itu adalah mereka anantatulih yang menerangkan tentang akan datangnya seorang rasul, ketika kenyataannya barang kola tibo, ndak menerima oleh, ndak nama mengakui lagi. Sebelumnya tuh dipelajari, yakin kesadonya, yakin, picayo. Ternyata ketika lah tibo, indak menerima mulai. Nah, kan itu je masalah hatinya tuh. Dek karena istilahnya dapet nanti hati tapi ndak makan ndak hati ye. Karena itu kan kitab juga dari Allah. Ya. Terus rasulnya itu misalnya Musa, Isa. Mungkin karena cinta ke rasulnya barangkali. Justru kalau cinta ke rasulnya di dalam kitabnya tuh menerangkan. Dan kemudian Rasulnya juga menyebutkan bahwa akan ada di akhir zaman itu datang seorang Rasul menyempurnakan ajaran, membawa ajaran yang menyempurnakan ajaran dari sebelum-sebelumnya. Kok kan mengawalnya kok nyalai? Inyo kok awalnya yakin, picayo, tapi ketika lah datang wakatue kalau generasi-generasi berikut elai anak namuah elai. Yang menyebabkannya anak namuah itulah pembahasan sebelumnya. Dek karena manusia ko ada berbagai macam kepentingannya. Takwi kalah lo, itulah manusia ko. Makanya dan di antara mereka yang baik itu adalah mereka yang selalu teguh dengan keimanannya kepada Allah. Iko kan balik kunci kan iko kan. Kalau berimannya kepada Allah berarti inyo meyakini bahwa yang disebutkan Allah di dalam kitab sucinya adalah sebuah kebenaran. Tidak boleh perdebatan. Percayanya beriman tetap yakinnya bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Kekuatannya itu didasarkan kepada iman itu tadi. Awak benar kau akan mencoba untuk mereview kembali keimanan awak kepada Allah. Awak dudukan paham sehingga keimanan itulah yang melahirkan perbuatan-perbuatan awak dalam keseharian yang mengontrol, yang mengendalikan karena didasarkan kepada iman. Ba'a bentuk iman awak kepada Allah tu barangkali nang kawaan wong kadiri awak, nang kawak caminan. Ba'a bentuk ekspresi iman awak tu kepada Allah. Tentu itu nampak di dalam pengamalan keseharian awak. Dimulai dari sebuah keyakinan awak bahwa Allah adalah Tuhan awak yang maha kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalaulah tidak ada Tuhan selain Allah, berarti di dalam keyakinan awak tidak ada lah yang patut disembah. Tidak ada tampik meminta tolong. Tidak ada le tampe wak menyandarkan segala sesuatu. Tidak ada le tampe wak berkeluh kesah. Kecuali itu semata-mata hanya Allah. Mangkwe orang tua wak kaji-kaji yang selalu mendudukan paham
menumbuhan rasa batuhan. Itu dipelajari sifat 20 itu dibaca-baca, diulang-ulang, dikana-kana supaya menganan komitmen keberimanan awak kepada Allah. Bang kau dibaca-baca tu saku kurang menyangkui tadi menyangkui sifat 20 tu dikaji tadi tu. Dalam setiap pembahasan dibaca diulang. Sifat 20 ada yang sifat yang bernama sifat yang pertama dari 60 itu adalah wujud. Lalu kemudian kidam. Ketiga baqa. Kemudian mukhalafatuhu lil hawarisi. Mereka kalimah qiyamuhu binafsihi. Nan kanam wahdaniyat. Kemudian kudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Jadi ada sifat ma'niyah, ada sifat maknawiyah. Qadirun, muridun, sami'un, basirun, alaih, mutakallimun, alaih, muhayyun. Jadi itu sifat-sifat 20 nan awak baca, nan awak ulang-ulangi untuk mengingat diri awak bahawa Allah itu adalah wujud. Arti wujud ada. Ada zatnya Allah. Apa bentuk wujud Allah ko? Nak perlu awak fikir-fikir mana barik-barik nak tak awak mikian tu dah. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi dzati. Berdalam-dalam awak memikirkan sifat Allah. Dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Jan beko muncul pertanyaan yang tarihwa menyamuan Tuhan dengan yang lain, padahal Allah tu mukhalafatuhu lil hawadisi. Laisa kamitslihi syai'un. Ndak ada bisa sama dok. Kau kan orang termasuklah Bani Israel tu. Nyo kan bertanya tarikh ke Nabi Musa. Calianlah ke kami kau bantu Tuhan tu. Calian ke kami apa kau bantu peta, untuk bule. Memang itu bananya buat menjadi syaratnya beriman kepada Allah. Aco calian secara nyata. Arinallaha jahratan. Calian ke kami bantu ko iyo adoe. Dipakailah teori-teori tentang ada itu. Bahkan ada aliran empirisme. Empirisme itu kan aliran filsafat. Atau empirisme itu segala sesuatu itu ada kalau seandainya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa. Kan itu rumus itu. Kalau dia orang Minang aja dia orang Wak, dicaliak nampak, dia se dia wetaraso. Itu nak dikatakannya ado. Mana barang tu ado dicaliak nampak tonggak kau nampak kau. Iya nampak. Tando ba atau enggak tu? Tando ado. Dia se taraso. Tando ado. Tando ado. Tu kalau Tuhan ba, li nampak. Kan iko lo nan banyak lo nan membolak-balikan pikiran dia bobo pikiran manusia ko. Mbak aban tu Tuhan. You benar do Tuhan gaje. Le do nampak. Tu kalau nak nampak. Ado nanya.
Nyo nak nampak ada. Ada naknya tu. Kecil nak ada. Kecil segala nak nampak ko nak ada. Tapi terasa. Alai. Contoh alai. Jadi makanya disitulah mendudukan paham awak, mendudukan keyakinan awak bahwa di situ dulu dimulai dari soal bagaimana kita beriman kepada Allah, meyakinkan di dalam diri awak bahwa Allah itu adalah wujud. Wujud ko berarti kan ada. Makna ada ko ba'ah. Misalnya seperti misalnya benda itu kan pasti ada orangnya gue. Berarti salah satu indikator yang membuat awak yakin Allah itu ada karena ada alam semesta, ada yang menciptakan. Jadi ada yang bersifat baru, berarti ada yang menciptakan. Mangkonyo di situ awak mendudukan paham awak tentang sifat Allah. Allah itu adalah wujud. Di dalam wujudnya Allah, di situ kemudian ada sifat Allah yang maha menciptakan, maha mencipta, pencipta. Tapi kalau merujuk ke teori empiris, Ayo, makanya orang filsafat itu kajian-kajiannya pakai itu perspektifnya, itu yang mengungkung pikirannya dan kemudian kesimpulannya berdasarkan kungkungan itu tadi. Nyo keceknya sesuatu itu ada kalau nampak dia mato. Dia wai taraso, diceliak nampak. Kan itu yang membatasi definisinya. Sehingga sesuatu yang di luar itu berarti itu nyo punya kesimpulan dianggapnya nak do. Kan di situ kelirunya itu. Ternyata tidak semua yang nampak itu yang ada. Karena memang penglihatan manusia itu punya keterbatasan. Disitulah kemudian diluruskan oleh aliran yang lain. Itu pikiran manusia dengan semua keterbatasannya. Manusia itu memang perlu dituntun dan dibimbing oleh wahyu. Tidak bisa, karena pikiran manusiaku sendiri kadang-kadang itu bercampur dengan kepentingan. Mengko sudut pandang seperti itu, ingin menggiring dengan adulah nafsu. Sementara soal agama, soal keyakinan itu adalah soal kebenaran. Soal kebenaran yang tidak boleh dicampur adukan dengan nafsu manusia. Jadi meyakini bahwa Allah itu adalah maha sempurna. Di situ awak meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya, kemudian nan wak boang kadiri awak, rangkuhai kadiri awak adalah awak punya keterbatasan, awak punya kelemahan. Karena memang kan ada yang di antara 20 itu ada sifat salabiah. Sifat salabiah itu adalah meniadakan kebalikannya. Meniadakan kebalikannya, Allah itu adalah baqa atau baqa kekal. Yang meniadakan sebaliknya berarti mustahil bagi Allah yang namanya fana. Nan fana sia awak makhluk ko
awakku kau lenyap, awakku kah lapua, awakku kah burua, awakku kah busua. Itu ndak? Kalapu dari tago, dari kuai, dari pade, rapuh sedoi. Dari pade layu, dari kuai lamah, dari pade itu kandu. Akhirnya mengalami semacam kepunahan lah. Berarti kan taso dewa manduduan paham awak di situ supaya yakin di dalam diri awak lain bahwa nak adonan abadi dewa. Kasadonyo akan lenyap, kasadonyo akan tiada. Nak donan bakal kan itu, nak donan kekal dewa. Kalau dibawaan ke dalam jalai, jadi analah keripanggaan dewa. Kalaulah takat tumbuh rasue, buah dari iman awak kepada Allah, berarti awak sadar dengan kelemahan diri awak. Nah, boleh awak sombong leh. Nah, kalau masih ada rasa sombong, itu lupa jo kaji tadi bahwa Allah yang maha kekal. Dan makhluk ko, apalagi kita manusia ko, iko kasadonyo menceliak contoh kalau sudah jawab menceliak pengamatan awak salamoko dak dorang dan kekal barana ka kuat barana ka atletikna badannya atletis bana tago ka sudahnya mati layu kandu. Pokoknya ndak adonan abadi. Disitulah mangkonyo dipelajari sifat-sifat Allah, bawanya kadiri awak. Mangko beriman awak kepada Allah, itu yang mengantarkan awak kepada sebuah praktek-praktek kehidupan awak, menjadikan awak lai tahu jo diri. Jangan sampai nak tahu lu awak je diri awak. Nak sadar sombong kan itu orang kuai amangkonyo di antara mereka orang Yahudi tadi ahli kitab itu mereka ada juga yang masih beriman kepada Allah. Imannya kepada Allah itu tadi membuat diri menjadi tidak sombong, tapi tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Itu kanan karengkang Karengkang itu dek karano itu tadi masalah marasuinyo na lebih hebat, marasuinyo na lebih santiang, menutup diri dengan kelebihan yang lain yang dicantumkan di dalam kitab mereka. Itu dan potret manusia. Jadi dulu terjadi seperti itu, dicari tuan kini, tolong dinyek lo, jangan awak sampai takah tu pulo. Kan itu inti itu. Nah, lalu alai wal yaumil akhir, beriman mereka dengan hari akhir. Aku selalu seringkali wak temukan ayat yu'minuna billah wal yaumil akhir, selalu bergandengan beriman kepada Allah dan berimannya adalah dengan hari akhir. Artinya adalah bahwa orang yang beriman kepada Allah berartinya akan meyakini bahwa semuanya akan berakhir. Kan balik ke kajian tadi itu bahwa awak mempelajari sifat Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah baqa, lalu kemudian kita makhluk itu semuanya akan berakhir. Akan ada hari pembalasan. Akan ada nanti waktu di mana manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup.
Jadi semuanya akan berakhir. Jadi disebut nama yaumil akhir, hari kiamat. Semuanya akan berakhir. Nah, jadi kan ada kiamat kubra dan ada kiamat sughra. Nah, kiamat kubra ada hari kiamat. Sesuatu yang mesti diimani dan bahagian dari rukun iman, dan harus yakin awak bahwa itu akan ada dan itu akan terjadi. Kapan waktunya? Tidak ada awak tahu dong. Yang pasti dinyatakan dalam Al-Quran, wa inna sa'ata la'atiyatun, bahwa hari kiamat itu saat tiba, waktunya sampai, pasti akan datang. Nah, tapi dan kiamat sughra, kematian awak tu akan tiba lo kawa. Kan nak tahu awak dah bila waktu tu kalau dibuat lo lah jadwalnya sianu mati sekian lah tahu awak tu siap-siap awak. Awak memang diminta tu selalu mempersiapkan diri. Dalam kondisi apapun kita harus siap, radiyatan mardiyah. Jadi maknanya beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, banyak waktu temukan ayat itu selalu berdekatan. Jadi beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir. Karena ketika mengimani, yakin kepada Allah, ada waktu yang kemudian akan datang, yaitu hari kiamat, hari akhir. Supaya dikana diri awak sebagai alat kontrol, bahwasanya di dunia sampai kita bekerja, beramal, semua yang kita karajon di dunia, kasado yang kita pabuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kasadonyo akan menerima pembalasan. Dan kita samai, itu nan kita tuai. Kalau kita menyamai kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tapi sebaliknya, nan kita sampaikan adalah sesuatu yang tidak baik, nyobali lo kawa. Jadi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi itu kan harus menjadi semacam prinsip hidup. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, lakukan kebaikan. Itu undangannya tuh. Kalau ingin dihargai oleh orang lain, hargailah orang lain. Artinya hukumku istilahnya nyo kembali kawa. Dilempar batu, melempar sesuatu kadindiang, lantune kawa. Semakin kancang lemparan tu, semakin kancang lo lantune kawa. Banyak hikmah bali kawa, bali dalam kehidupan keseharian awak. Jadi bali kawa. Jadi kalaulah di duduan kaji tauhid, bali ka praktek kehidupan awak jadinya. Jadi kalau seandainya ingin mengajar, ingin sukses awak, ternyata kesuksesan itu ada kaitannya dengan ketauhidan awak kepada Allah. Orang kayu awak rajin berusaha, ndak mulia, eloan budi. Kan kasitunya tu hukumnya akan membalik ke awak. Dipicik tangan orang, abah rasa picik tangan awak sakit. Berarti kalau mecik tangan orang sakit. Jadi kasadonyo balik kawa.
Makanya ada hari akhir, ada hari kiamat, bahwasannya ada waktu pembalasan. Manarimo anan kita tabuang. Jadi nan wak tabuang, nan kau buka kaciwa tu bara banyak kaciwa wak, itu kan tergantung rajin awak mana buang. Nyo ko adik sengene tabung ko kakak atau adik banyak tabungannya. Mbak amang ko bisa banyak, dek karena nyo lai rajin mana buang. Lah jalannya pamalai mana buang nak do nak buang, itu minta banyak lo. Heboh lo, berang lo kau urang kadang-kadang. Urang lo nanyo salahan. Makanya beriman awak kepada Allah, beriman awak kepada hari akhir, berarti awak pada akhirnya jujur terhadap diri sendiri. Oh, iku terima dek kanu iku nawak karajuannya, berarti kan sadar awak jadi diri awak. Lah, beriman dengan Allah dan hari akhir, panjang loh anu ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka ada juga yang menyuruh dengan yang ma'ruf, kemudian mencegah dengan dari yang mungkar, wa yusari'una fil khairat. Bersegera bergegas mau melakukan amalan yang baik. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi di antara mereka itu ada juga orang-orang yang soleh. Makanya awak punya anak, berdoa awak kepada Allah semoga anak awak menjadi anak-anak yang soleh. Keluarga awak, masyarakat awak, tetangga awak, semoga kita kasadonyo adalah menjadi orang yang soleh. Doa awak, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikanlah kami ko ya Allah orang yang selalu bertaubat ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahirin ya Allah, jadikan kami kurang nambah rahasia ya Allah. Ya Allah, jadikan kami bahagian dari hamba-hamba yang soleh. Kan tiga doa awak tuh, minta awak menjadi orang yang selalu bertaubat. Yo sadar awak banyak dosa awak, banyak salah awak, yo adalah bertaubat. Kemudian alai menjadi orang yang berhasil, kemudian menjadi hamba yang soleh. Kalian apa doa ini nak? Awak baca tu itu permintaan awak kepada Allah Taala. Salah satunya adalah min ibadikas solihin. Termasuk lu awak bahagian dari hamba-hamba Allah yang soleh. Nah demikian ulang kaji awak pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.